Henshin! Di Tososo kali ini, Anda mau langsung aja fokus bahas preview dari Kamen Rider Outsiders yang akan tayang nanti, yaitu episode ketiganya. Sampai harus dipisah di video berbeda karena kesinambungan dan easter egg-nya juga cukup banyak ya. Dan world building-nya ini udah mulai semakin menarik untuk Project Outsider ini. Pokoknya bahasannya akan menarik lah soal ini ya, jadi disimak sampai habis. Dan jangan lupa juga untuk Kamen Rider Outsiders episode kedua sudah dibahas ya. Cepet kan? Tiba-tiba ada kan? Jadi jangan lupa kalian juga udah wajib nonton pembahasan aneh yang itu, yang highlightnya itu ada di Kamen Rider Desas ya. Langsung aja, tentu yang paling menarik perhatian adalah munculnya Kamen Rider baru lagi di episode ketiga nanti, yaitu Kamen Rider Bronze Drive. Yes, drive yang berwarna perunggu. Soal ini menurut kalian mengagetkan apa enggak? Karena sejauh ini banyak banget Kamen Rider dari serial drive ini dengan base dari drive normal atau type speed lah ya. Jadi drive biasa sudah pasti ya, Shinosuke Tomari. Terus ada Proto Drive, ada drive type high speed. Terus juga ada Kamen Rider Gold Drive, ada Kamen Rider Brain juga, ada Kamen Rider Zero Drive juga. Udah banyak banget ya, udah bisa jadi Sentai ini ya, Sentai Drive. Jadi bisa dibilang si Gold, Silver sama Bronze ini berarti lengkap nih ya. Jadi Gold Drive itu jelas udah ada dan jadi big boss juga di serialnya. Kalau Silver sih karena dari warna type high speed sih ya, itu kayak sampingan doang ya, kayak Hyper Battle DVD gitu. Dan Bronze itu yang bakalan muncul di Kamen Rider Outsiders episode ketiga ini. Jadi kayak kompetisi olahraga lah, ada Gold, Silver, atau sama Bronze gitu ya. Jadi lengkap ini gitu. Nah, untuk usernya itu siapa? Yes, si Bapak Kampret kembali lagi, yaitu Tenjiro Bano yang akan disuarakan langsung oleh Masakazu Morita, pengisi suaranya Ichigo Bleach ya, yang memang mengisi suara Bano asli di serialnya Drive sejak waktu itu, sejak 2014 berarti ya, 2014-2015. Oke, yang sudah kita tahu, bagi yang sudah sampai tamat penonton serial Drive, Tenjiro Bano itu sudah mati dan juga hancur ya. Jadi momen paling ikonik tentu saat pertarungan Gold Drive melawan si Mah dan Chaser. Terus juga Chasernya ya mati, terus Go di situ berubah jadi form baru, yaitu Chaisama ya. Ana jamin kalau form itu muncul di periode-periode sekarang nih ya, kita nonton Kamen Rider ya bakalan dihujat abis ya. Soalnya itu jelek banget pak, menurut Ana juga. Jadi momen paling ikonik pas si Go itu ngekapak bokapnya sendiri yang udah dalam bentuk belt pakai Shingo Axe-nya si Chaisa ya. Nah, kok bisa bangkit? Sudah pasti nanti akan ada teorinya dan akan ada andil seseorang di sini. Jadi kita tinggal tunggu aja penayangannya. Jadi Bano setelah dibangkitkan itu akan langsung mendapatkan wujud baru, yaitu Kamen Rider Bronze Drive. Apakah dia masih butuh base Reuniude sebagai bodinya sebelum berubah? Ini juga masih jadi pertanyaan pastinya, karena teorinya sih ya seperti itu gitu ya di serialnya Drive ya. Jadi kita komentarin dulu bentuk dan juga visual dari Kamen Rider Bronze Drive ini. Ya bronze ya menurut Anda sih warna yang cukup unik ya. Warna perunggu gitu. Untuk bisa menjadi salah satu warna utama Kamen Rider ya. Unik, bronze, perunggu. Dan kita melihat dia itu masih memakai Bano Driver. Nah, kenapa nggak berubahnya itu jadi Gold Drive tapi malah jadi bronze? Semoga ada penjelasan teorinya juga. Ini sih hanya untuk menambahkan kesan fresh aja juga gitu ya. Jadi ya Outsiders kan, Project Outsiders, Kamen Rider Outsiders ini ya ingin menambahkan form barunya aja gitu ya di setiap penayangan episodenya ya. Jadi ya dimunculinnya dengan warna bronze gitu. Tapi nanti semoga ada teorinya juga ya. Terus juga untuk base body rata-rata keseluruhan itu dari drive type speed atau Gold Drive lah ya. Alur-alur di beberapa bagian badan, terutama di bagian helmet teman-teman itu dibikin agak berbeda. Dan yang paling kita notice adalah penambahan titik-titik atau dots di armor-armor badan dan helmnya juga ada. Kira-kira yang paling signifikan perubahannya sih itu. That's it lah. Kalau ditanya keren apa enggak, ya Ana sih lebih ke biasa aja gitu. Bukan form baru yang gimana banget seperti Ouija Survive kemarin ataupun Kamen Rider Desas kemarin ya. Yang itu bener-bener wah keren banget gitu ya. Jadi bener-bener fresh banget ya. Kalau ini ya Bronze Drive gitu ya udah gitu. Karena udah banyak banget rider yang muncul dari serial Drive yang base-nya itu ya itu drive type speed ya. Jadi ya menurut Anda sih bukan suatu kejutan gimana ya, karena ya cuma beda warna aja gitu. Jadi dari segi power tentu ya udah pasti cukup kuat lah Kamen Rider Bronze Drive ini. Apakah Bronze Drive ini akan jadi salah satu anggota Project Outsider juga? Nah, membayangkan nih Anda juga ya, kegilaan 3 orang yang ada di Project Outsider ini, yaitu Dan Kuroto, Takeshi Asakura,
dan Tenjiro Bano dalam satu tim aja itu, Anda ngebayangin 3 orang itu aja udah merinding gitu dalam satu tim dipikir-pikir. Itu kan orang gila semua Pak, jadi ya pastinya nggak sabar gitu ya. Project Outsiders ini tuh rampung ya. Semoga juga dieksekusi dengan sangat baik lah di saga-saga akhirnya. Dan untuk bagian aksinya, sepertinya Bronze Drive ini akan beraksi langsung melawan Kamen Rider Horobi. Karena seperti yang kita bahas di episode kemarin, Horobi sepertinya tuh ada di pihaknya si Zane. Nah, gimana menurut pendapat kalian soal Kamen Rider Bronze Drive ini? Kalau ada spekulasi soal kebangkitannya juga kalian boleh ikutan komentarin di bawah ya. Selain kalian komentarin juga visualnya. Bang, itu repaint jadi bronze. Ya udah coba komen aja di bawah ya. Jadi kita lanjut dulu aja. Di bagian terakhir Kamen Rider Outsider episode 2 kemarin, Saiba Niko menelepon Pak Skuru Koboshi, CEO dari Genmo Corporation untuk membuka akses ke satu asosiasi. Jadi Pak Skuru ini yang membuat game Juju Burger dulu ya di salah satu episodenya X8. Pasti pada inget lah. Yang X8-nya itu keluar level berapa tuh? Level 4 ya, yang Juju Burger ya. Dan di preview itu kita diperlihatkan dengan bangunan yang didatangi oleh si Niko ini. Pas Anda pause di bagian ini, dan kalau kalian notice, di bagian gerbang pintunya di kiri bawah, ada logo dari organisasi board dari serial Kamen Rider Blade. Yes, di sini Saiba Niko bertemu dengan orang yang spesial dan menjadi guest kejutan di episode ketiganya nanti. Jadi dia adalah Sakuya Tachibana. Ombai nih, aka Kamen Rider Garen dari serial Kamen Rider Blade. Tapi bisa juga dia ini perannya sebagai Kohei Hayami, aka Libra Zodiars dari serial Kamen Rider Forze. Bisa itu juga ya. Nah, justru perannya ini yang bikin para fans itu berdiskusi cukup rapat kemarin ya. Jadi yang Anda baca ya, sinopsisnya dari website TTFC-nya langsung, kalau Sakuya Tachibana ini yang akan menjadi kunci dari kebangkitan Kamen Rider Zane. Nah, loh. Jadi kunci dari perlawanan yang diberikan oleh Project Outsiders ini ternyata Tachibana-san juga sebagai salah satu dalangnya. Kenzaki jangan harus muncul nih. Najamiterin desu, Tachibana-san. Jadi agak membagongkan juga gitu ya. Emang ini juga jadi ngambang gitu perannya ya. Sebenarnya itu lu baik apa jahat sih? Dimana perannya juga masih kita perbincangkan di sini ya. Jadi lu di Project Outsiders ketiga ini tuh jadi apa sih? Jadi Tachibana-san atau jadi Kohei Sensei? Sumber pertanyaan ini muncul dari sini. Ini sangat menarik banget. Jadi tolong disimak nih. Jadi terlihat di layar Tachibana-san di sini tuh sedang meneliti dan berusaha menggabungkan Raido Card Forze dari Dikaido dengan Undead Capture Card dari Blade. Terus ini yang agak aneh. Kok resultnya atau hasilnya itu jadi Raido Card Final Form, yaitu si Forze Cosmic States. Terus kok tiba-tiba ada kartu Diket? Itu yang kita pertanyakan ya. Apa Diket nanti bakal balik lagi apa gimana? Tenang ya. Anda tahu fans Mamang itu pasti beringas kalau udah menyangkut Diket di sini ya. Tapi ini tuh masih kemungkinan ya. Kok bisa ada kartu Diket yang ridernya itu Forze? Kayak gitu kan pertanyaannya ya. Karena kartunya Forze berarti si Mamang itu udah pakainya itu Neo Deka Driver ya. Karena kan Deka Driver biasa yang putih itu ya masih cuman dari Kuga sampai Kiva atau sampai Diket ya. Jadi Dian kemarin juga udah hadir ya di episode pertama dan ketemu sama Takeshi Asakura dan juga memperkenalkan Kamen Rider Zane ke Takeshi Asakura, dan itu juga disuarakan pula sama Kaito-nya langsung, sama si aktornya langsung, sama si Kimi Tototani. Di sini juga menambah kelogisan sedikit ya. Tachibana-san itu bisa dapat kartu Forze itu dari Dian. Kayak gitu mungkin bisa. Kalau memang Project Outsiders ketika udah di bagian-bagian akhir itu bisa munculin Diket lagi, ya pecah sih itu ya. Ya bisa dibilang Diket juga yang kan nggak baik-baik amat lah bisa dibilang ya. Jadi ya kalau misalkan mau masuk gitu ya ke para anggota Project Outsiders ini sebenarnya masuk-masuk aja gitu. Kan udah mati bang di Seven Zio sama Oma Zio. Ya lu lihat aja gitu sejauh ini ya. Karakter-karakter mati itu pada bangkit lagi. Tambahin aja secuil teori yang mengkesampingkan kelogisan. Yang penting itu kan apa? Fan service. Ya kayaknya pembahasan Anda bagian ini jadi membangkitkan harapan para fans Mamang nih, biar nanti beliau comeback nih. Tapi jangan terlalu berharap ya. Giliran nggak kejadian, Agan Reza nanti lagi yang disalahin ya. Oh kata si Agan Reza gini. Ini kan cuman Anda tuh kaitkan dengan teori-teori yang kira-kira logis gitu ya. Kenapa ya?
Jadi si Mamang juga kan lagi sibuk sama toko buatan dia sendiri, ya udahlah gitu. Dan pahit-pahitnya si Toei ini tuh bikin gini tuh ya ngasal gitu ya, biar bikin kita tuh ribet ya. Kan biasanya suka kayak gitu ya. Kampret memang Toei. Ampun Toei ya. Jangan kasih aku strike satu lagi, nanti channelku hilang, Pak. Oke, balik lagi bahas Tachibana-san ya. Kartu yang dia teliti itu dari 2 serial berbeda, di mana dia juga hadir di 2 serial ini, yaitu Forze dan juga Blade ya. Dan misalkan kampretnya nih ya, plot twist nih ya, ternyata Kohei yang ada di Forze itu beneran Tachibana. Jadi mereka ini tuh satu karakter gitu ya, dimana ya karakteristik keduanya sama, yaitu sama-sama pintar. Nah ini agak membagongkan juga sih kalau misalkan baru dikuaknya itu di Kamen Rider Outsiders ya. Jadi soal Tachibana-san atau Kohei Sensei ini ya benar-benar menarik karena ya bisa kemana-mana ya. Jadi sesuai sinopsis, dia itu jadi kunci kebangkitan dari Kamen Rider Zain. Kedua, pertanyaan soal karakter dia ini tuh siapa. Dan ketiga, spekulasi kecil di mana Mamang Diket itu bisa balik. Sebenarnya nggak cuma kartu Forze aja yang terlihat di set ya. Jika kalian perhatikan baik-baik, ada kartu rider lain juga, macam Hibiki, Oz, Wizard. Nah, ini kalau kalian harus teliti dengan sangat baik gitu. Ternyata ada kartu-kartu lain. Nah, yang kebetulan di layar itu ya kartu Forze dan Undead Capture Card. Ini kayak sebuah kesengajaan banget gitu ya. Karena ya memang si Tachibana-san atau aktornya si siapa namanya Kosei Amano itu ya main di 2 serial itu gitu ya. Jadi di satu layarin gitu 2 kartu itu. Nah, menarik kan pembahasan kali ini? Udah tak bilang bahas preview ya di video yang berbeda ya. Jadi biar kita fokus sama previewnya ini. Ini udah banyak banget Pak teorinya ya. Jadi previewnya di sini tuh udah memancing-mancing kita gitu ya untuk mengeluarkan banyak teori di sini. Jadi highlightnya ya sebenarnya 2 aja sih, tapi ya lumayan panjang. Yaitu Kamen Rider Bronze Drive dan juga Tachibana-san. Udah ya. Sebenarnya ada lagi soal Zain katanya yang udah siap bangkit di episode ini. Katanya episode ketiga ini tuh yang akan jadi kebangkitannya Zain gitu. Tapi di sini di previewnya bener-bener kita nggak dikasih lihat wujudnya sama sekali. Hanya dikasih lihat beltnya saja. Nah rencananya soal ini Anda mau bahas lagi fokus di video Tokusatsu yang berbeda. Khusus soal Zain, antagonis utama di Kamen Rider Outsiders ini. Jadi biar kalau kalian ada suatu kelupaan gitu ya soal Zain, ya kalian tinggal fokus nonton video yang itu gitu ya. Jadi nggak usah Anda jelaskan terus setiap pembahasannya. Jadi ada rencana untuk bahas Zain dalam satu video sebelum kemunculannya ya. Jadi ya project yang sangat menarik sekali lagi untuk Kamen Rider Outsiders ini. Dan paling benar ngikutin project ini sama-sama dan diskusi seru ya di channel Agan Reza lah ya. Thank you loh buat kalian yang udah ngikutin sejauh ini. Jadi tentunya panjang banget perjalanan kita udah sampai sini ya. Bahkan dari Genmu The President tuh ya, awal mula perjalanan menuju Project Outsiders ini. Jadi ditunggu aja untuk pembahasan selanjutnya. Tinggal kalian tambahin aja diskusi dan komentar kalian di kolom komentar bawah. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam, bye-bye guys.